Sintayong bantah sentil ALC, Rafael strike jelmaan pemain Brazil. Cara Garuda Muda bungkam Irak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rafael strike kembali pemain Brazil jadi inspirasi. Kembalinya Rafael strike di skuad Garuda Muda menjadi modal positif bagi Sintayong untuk kembali menunjukkan kejeniusannya di laga kontra Irak. Bahkan pemain asal Brazil Firmino disebut sebagai role model bagian taktik skuad Garuda saat ini. Sebagaimana diketahui, selain soal wasit, para penggemar di media sosial juga ramai membicarakan soal performa Ramadan Sananta yang dipasang sebagai starter saat timnas Indonesia U23 menelan kekalahan atas Uzbekistan di semifinal. Permainan Sananta dan Rafael strike sendiri pun sangat berbeda. Bisa terlihat bagaimana distribusi bola yang susah sampai ke penyerang Persis Solo itu, sehingga dirinya hanya menunggu dan susah mendapatkan peluang. Terlebih Uzbekistan melakukan pressing yang tinggi sehingga para penggawa Garuda Muda susah mengembangkan serangan dari bawah. Sementara itu Rafael strike sendiri tipe pemain yang bisa turun untuk menjemput bola dari Ivar Jenner ataupun Marcelino Ferdinand. Bahkan pemain yang dijuluki El Clember oleh fans ini tak ragu untuk duel mendapatkan bola dan membuka ruang. Tipe penyerang yang disebut sebagai false nine. Sontak saja perannya yang hilang di laga menghadapi Uzbekistan sangat terasa oleh beberapa penggemar tim Garuda Muda. Hilangnya Rafael strike kerasa banget di lini depan. Berasa Liverpool nggak ada Firmino, ungkap Dr. Tirta, seorang influencer. Sebelumnya banyak yang menyayangkan ketajaman Ramadan Sananta lantaran kerap mengisi bangku cadangan. Namun kini para pecinta sepak bola tanah air mulai mengerti alasan dari Sintayong lebih memilih Rafael strike. Sebab striker ado Den Haag tersebut lebih bisa menjalankan taktik yang diterapkan oleh Sintayong. Cara Garuda Muda bungkam Irak demi tiket Olimpiade. Pertama, hindari kesalahan fatal. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi timnas Indonesia U23. Ini terjadi pada kekalahan lawan Qatar dan Uzbekistan. Wasit jadi penentu keputusan mutlak dalam pertandingan. Karena itu pemain perlu berkepala dingin atas tindakan selama di lapangan. Kesalahan di dalam kotak penalti dan pelanggaran kasar adalah tindakan yang sebisa mungkin harus dihindari. Sebab ini merupakan pertandingan terakhir Indonesia di Piala Asia U23 2024. Terlebih wasit asal Thailand Sivakon Puudom kembali ikut campur tepatnya sebagai asisten VAR. Kedua, kuasai lini tengah. Duet Ivar Jenner dan Nathan Jeon patut diapresiasi selama Piala Asia U23 ini. Keduanya mampu jadi tandem yang brilian dalam mengatur tempo pertandingan. Irak adalah salah satu tim yang terkuat di Piala Asia U23 2024. Mereka baru kebobolan 1 kali hingga perempat final sebelum dijebol 2 gol Jepang di semifinal. Peran dua pivot Irak Karar Mohamed Hussein Ali dan Zaid Ismail perlu jadi sorotan. Mereka bakal berduel dengan Ivar dan Nathan untuk menunjukkan dominasi di ruang tengah. Ini mengisyaratkan perlunya efektivitas dalam melancarkan umpan. Pemain dapat saling bergerak saat mengoper satu sama lain dapat jadi cara Indonesia lepas dari tekanan lawan dan membuka peluang. Ketiga, memanfaatkan peluang kecil. Peluang kecil apapun dapat berbuah gol jika dimaksimalkan. Hal ini terbukti efektif saat menghadapi tim yang lebih kuat. Pada gol pertama Rafael strike di laga kontra Korea Selatan misalnya, proses gol berawal dari kesalahan kecil pemain lawan sehingga bola mendarat tepat di kaki strike. Striker 20 tahun itu pun jeli melihat kesempatan. Ia pun langsung melancarkan tendangan terukur ke pojok gawang yang sulit dijangkau oleh kiper.
Bantah tuding ALC STY, tegaskan demi sepak bola Asia. Fakta menarik diungkapkan oleh pelatih Garuda Muda Sintayong yang mengaku tidak sedang memberikan tekanan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau ALC. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda mendapatkan beberapa kerugian atas keputusan wasit Sen Yinhao dan juga wasit VAR Sivakorn Puudong di laga kontra Uzbekistan kemarin. Terkait hal tersebut, Sintayong sempat meminta ALC untuk melakukan evaluasi kepada wasit. Sebab keputusan yang merugikan dibuat oleh pengadil lapangan, membuat salah satu tim merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Menariknya, Sintayong membantah memberikan tekanan kepada ALC mengenai evaluasi terhadap wasit. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku hanya ingin sepak bola Asia berkembang. Sintayong ingin pemain, wasit hingga pelatih bisa saling menghormati. Namun ia mengatakan pertandingan tidak akan kondusif jika tidak ada yang saling menghormati. Saya tidak memiliki niat untuk saywar ke ALC juga ya, termasuk memberi tekanan kepada mereka. Saya ingin mereka berkembang dan semua pemain dan juga level permainan di ALC berkembang. Itu yang saya harapkan. Saya hanya ingin semua saling menghormati saja. Pemain dan wasit harus saling menghormati. Wasit juga harus menghormati pelatih. Begitu juga sebaliknya. Jika itu terjadi, tak akan ada hal buruk yang terjadi dalam sebuah pertandingan, tegas Sintayong. Kabar baiknya untuk supporter Garuda, Sintayong mengakui sudah bekerja keras memulihkan mental para pemainnya jelang perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Ia memastikan Garuda Muda sudah menjalani persiapan matang untuk menghadapi timnas Irak U23.